Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, saya sapa dulu ya teman-teman dan Bapak Ibu penonton sekalian yang lagi live di Instagram Kemahasiswaan dan juga melalui YouTube. Sekali lagi saya sampaikan kepada seluruh mahasiswa dalam lingkup internal Universitas Dipa Makassar dan juga kepada seluruh dosen, staf boleh bergabung di Instagram Kemahasiswaan Dipa untuk menyaksikan secara langsung dari kegiatan prokes kita pada hari ini. Baik, prokes hari ini sesuai dengan jadwal yang saya pernah share bahwa program kreativitas mahasiswa atau PKM yang mana alhamdulillah sudah 2 tahun ini kita lolos pada pendanaan Kemristek Dikti. Untuk tahun ini dari 3.520 judul, alhamdulillah satu diantaranya dari Universitas Dipa yang lolos untuk pendanaan. Sehingga kita berdoa bersama-sama untuk kembali mudah-mudahan pada bulan Agustus nanti kita akan mengikuti. Jika lolos, mohon doa Bapak Ibu sekalian dan saudara sekalian, kita lolos lagi pada Pekan Ilmiah Nasional yang akan dilaksanakan di Universitas Airlangga Surabaya. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana. Amin. Baik, untuk tahun lalu diketuai lagi oleh Dinda Kevin Ricardos dengan judul Bangkitnya Produksi Keripik Khas 90-an dengan akselerasi pemasaran melalui bisnis digital. Itu untuk tahun lalu. Jadi objek PKM kami itu ada di Kabupaten Bantaeng dan alhamdulillah sudah selesai. Cuma ya kami belum lolos untuk PIMNAS. Sehingga untuk tahun ini kita berusaha meloloskan dengan judul pelatihan bioentrepreneurship berbasis digital guna meningkatkan keterampilan remaja di Panti Asuhan An-Nasar Timur. Baik, para hadirin sekalian, saya akan memperkenalkan tim kami. Ya, kebetulan saya sebagai pembimbingnya juga dan ada 5 mahasiswa dari 2 jurusan ya. Iya, 3 jurusan dari jurusan bisnis digital, kemudian kewirausahaan dan juga sistem informasi. Yang pertama dikuasai oleh Dinda Kevin Ricardos dari jurusan bisnis digital, kemudian Engin Maharani dari jurusan sistem informasi, kemudian ada Happy Valendino Hendrik Budi dari jurusan bisnis digital, kemudian yang keempat itu ada Halifa Nurus Safira juga dari jurusan kewirausahaan ya. Kemudian yang terakhir ada Dinda Alda Anggraini Kamali dari jurusan kewirausahaan juga ya, untuk angkatan 2023. Baik, Bapak Ibu sekalian serta saudara yang lagi live menyaksikan kegiatan kami pada hari ini. Hari ini tujuan kami untuk prokes adalah untuk memberikan motivasi kepada adik-adik ya, memberikan pemahaman, pengetahuan bahwa seperti apa pengalaman-pengalaman dari tim kami ini untuk lolos pada program kreativitas mahasiswa yang alhamdulillah 2 tahun pendanaan, cuma yang kelompok kemarin berbeda tapi tetap dikuasai oleh Dinda Kevin. Untuk saat ini juga tahun 2023 pendanaan 2024 juga dikuasai oleh beliau dan anggotanya yang berbeda, sehingga bisa menjadi motivasi bagi adik-adik secara keseluruhan dan juga bagi Bapak Ibu dosen yang nantinya akan menjadi pembimbing pada PKM serta adik-adik UKM yang ingin juga. Jadi saya harap tahun berikut dari kurang lebih 70 akun paling tidaklah 1/2 dari akun yang telah diberikan oleh kementerian itu bisa kita gunakan secara berbeda secara keseluruhan, maksud saya, baik itu dari sisi individu maupun secara UKM. Karena kenapa? Sebenarnya ini kan dilakukan secara individu, bukan atas nama organisasi, tetapi prosesnya adalah dalam bentuk per kelompok. Sehingga pada hari ini kami hadir untuk membagi informasi tersebut dan akan berbincang-bincang kelima peserta kita untuk memberikan motivasi, kemudian pengalaman beliau, tips dan trik kenapa bisa lolos pada kesempatan tahun ini. Baik ya, bagaimana perasaan Anda sudah 2 tahun lolos ya kita pada pendanaan? Ya, itu
sasaran terdiri bagi saya karena selama membawakan Universitas Dipa Makassar ke ajang tingkat nasional ini. Iya, tentunya kita bahagia, apalagi kalau misalkan nanti kita jalan-jalan ke UNAIR ya, Dinda Kelvin ya. Alhamdulillah ke sana itu perlu saudara ketahui bahwa itu semua dibiayai oleh kementerian ya. Oke, baik, ada beberapa pertanyaan yang juga saya sampaikan kepada seluruh adik-adik yang hadir di kesempatan hari ini. Yang pertama kita berbicara masalah ide dari bisnis tadi tentang pelatihan bioentrepreneurship yang nanti akan kita laksanakan di An-Nazar Timur ya pelaksanaannya. Mungkin Dinda Kelvin bisa menceritakan sedikit kira-kira apa yang akan dilaksanakan nanti di sana untuk PM ini. Jadi pada skema pengabdian masyarakat ini kami itu akan memberikan pelatihan karena di mana kami melihat suatu permasalahan di lingkup panti asuhan, di mana kami melihat bahwa kenapa ada anak-anak yang hidup di panti asuhan itu hak dan kebutuhan pendidikannya tidak terpenuhi, berbeda dengan anak-anak yang hidup di bawah orang tuanya. Maka dari itu kami memberikan pelatihan supaya agar anak-anak panti asuhan ini dapat mandiri secara ekonomi dan tidak bergantung lagi kepada para donatur yang tidak tetap memberikan dana. Oh ya, jadi itu yang mendasari sehingga ide itu kemudian muncul ya, sehingga kita bersama-sama meramu judul itu dan alhamdulillah lolos. Kalau ini ada dua kalimat bioentrepreneurship, bisa diberikan pemahaman kepada adik-adik atau bapak ibu sekalian, kira-kira itu maksudnya apa, Dinda Kelvin? Jadi bioentrepreneurship itu merupakan gabungan dari dua ilmu, ada ilmu biologi dan kewirausahaan. Nah, sedangkan pada mitra kami yaitu Panti Asuhan An-Nazar Timur, dia sudah menjadikan suatu studi biologi di mana dia melakukan hidroponik. Maka dari itu dengan pengalaman yang ada, kami berusaha agar ilmu yang sudah ada itu kami tingkatkan lagi dan bisa mereka manfaatkan terkait permasalahan yang mereka hadapi. Ya, berarti memang ada keterkaitan dengan mereka kan pasti belajar biologi ya, ada keterkaitan dengan itu yang kemudian dari jurusannya Dinda Kelvin bisnis digital, tentunya pemahaman di bidang entrepreneurship adalah kewirausahaan juga itu akan menjadi sebuah penerapan ya. Kebetulan mungkin saya yang pernah bawakan mata kuliah itu ataukah dosen yang lain sehingga bisa menjadi dalam bentuk sebuah implementasi. Baik, selanjutnya saya mau berbincang dengan Alda. Dinda Alda, bagaimana kabar Anda hari ini di Alda? Baik ya, jadi ini adalah pengalaman pertama ya, Dinda lolos dibawahi oleh leader Kevin ya. Bagaimana perasaan Anda lolos setelah melihat informasi itu melalui surat secara online disampaikan oleh kementerian? Agak dekat sedikit. Oh ya, bangga ya tentunya ya. Semester berapa sekarang? Iya, berarti itu adalah awal dari proses yang Anda lalui ya sebagai seorang mahasiswa. Itu cukup bagus karena baru semester 2 Anda sudah ikut berprestasi ya. Ini tentunya hal yang luar biasa karena ribuan judul yang diseleksi, kita salah satunya yang lolos ya. Tentunya bisa menjadi sebuah motivasi bagi adik-adik sekalian. Nah, saya sedikit bertanya Dinda Alda, kira-kira bagaimana proses dari tim Anda ya, perencanaan dan pengembangan proyek ini dilakukan oleh tim Anda? Baik Pak, untuk perencanaan dan pengembangan proyek ini telah kami susun semaksimal mungkin dalam kurun waktu 4 bulan pelaksanaan, di mana ada tahap koordinasi, studi generator, identifikasi masalah, pelatihan dan pendampingan, implementasi keberhasilan, hingga monitoring dan evaluasi keberhasilan. Ya, jadi itu adalah bagian dari tahap-tahap nanti yang akan kita lalui. Untuk saat ini sudah masuk ke tahap apa? Kita sudah keluaran ya? Iya, keluaran. Kita sudah keluarannya itu dalam bentuk apa, Dinda? Dalam bentuk di media ya, di media kita. Kemudian apa lagi, Kevin? Buku ya? Buku, ya. Jadi kita sementara merancang itu. Baik, Dinda Alfa, terima kasih atas jawabannya, luar biasa. Kemudian kita beralih ke Dinda Dino. Dino, dengan pertanyaan yang sama, Anda angkatan 2000? Oh 23 juga, seangkatan dengan Alda ya.
Tentunya senang juga dengan keberhasilannya Anda raih di umur semester yang baru ya, tentunya kategori yang baru. Oke. Baik, Dino, saya mau bertanya, apakah apa yang menjadi fokus utama? Jadi fokus utama dari pelatihan bioentrepreneurship yang Anda akan berikan kepada remaja di Panti Asuhan An-Nasar. Jadi fokus utamanya seperti apa? Seperti gambaran dari awal yang disampaikan mungkin oleh Dinda Kevin. Silakan. Baik, yang fokus utama dari pelatihan ini adalah remaja di Panti Asuhan An-Nasar Jawa Timur dapat memanfaatkan sistem biokoponik dengan pemasaran berbasis digital sebagai solusi usaha dalam menghadapi permasalahan keterbatasan dana agar tidak bergantung pada donatur di panti asuhan yang tidak ketat, sehingga menghasilkan remaja di panti asuhan yang dapat berdiri secara ekonomi. Iya, di kategori remaja di situ ada yang SMP, SMA ya, ada SMA, SMP. Iya, tapi kan kita lebih fokus ke pantinya, berarti kita ke yayasannya ya. Jadi kita sebenarnya tidak melihat dari sisi sekolahnya, tapi kita melihat dari sisi umur objek manusia, orang yang ada di situ, bahwa dalam hal ini kategorinya dalam bentuk remaja. Kalau remaja berarti sudah bisa dikategorikan SMP ya, SMA, oke. Kemudian selanjutnya untuk Halifah dari jurusan kerosahan juga ya, sama dengan Alda. Baik, yang saya tanyakan ini berhubungan dengan kolaborasi ya, pihak eksternal tentunya ini juga sangat penting ya. Kita tidak bisa apa-apa sebenarnya kalau tidak ada dukungan dari pemerintah ya. Salah satunya dari kementerian itu sudah pasti. Nah, saya mau bertanya bagaimana tentang kolaborasi dari berbagai pihak termasuk instansi pemerintah setempat, perusahaan lokal dan komunikasi pengusaha muda. Apakah saudara sudah sampai berkomunikasi sampai ke sana terhadap banyaknya pengusaha-pengusaha muda yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya yang ada di Kota Makassar, dan kontribusi dalam pelaksanaan proyek ini seperti apa? Silakan Dinda. Untuk kolaborasi sendiri tentunya kegiatan ini sangat didukung penuh oleh pihak setempat, termasuk dari kelurahan dan masyarakat sekitar. Adapun dari media dan usaha lokal yang ikut serta memberikan kontribusi dalam menyukseskan kegiatan ini. Iya. Baik, jadi adapun kontribusi yang diberikan itu berupa mungkin bahan material yang kami butuhkan dalam agenda pelaksanaan itu didukung oleh usaha-usaha di sekitar tempat situ. Nanti itu alat apa saja kira-kira bisa disebutkan, Gavi? Seperti alat-alat pembangunan sistem aquaponik yang akan menjadi bahan kewirausahaan sendiri, seperti kolam dan mesin air dan balon kayu seperti itu. Adapun juga media-media lain yang kami ajak untuk berkontribusi seperti Radar Makassar, Sindo dan lain-lain seperti itu. Oh gitu ya. Kira-kira apa bedanya dengan ini? Kan untuk tanaman hidroponik sebenarnya sudah ada beberapa lembaga ataupun masyarakat yang ada di daerah itu sudah laksanakan. Kira-kira apa bedanya dengan yang Anda akan buat? Ya baik sekali Pak. Dan bedanya dari yang kami buat ini adalah peningkatan dan sistem hidroponik, yaitu sistem aquaponik, di mana hasil yang diperoleh itu lebih besar Pak, di mana kita memperoleh tanaman dari hidroponik dan juga dari sistem aquapuntur yang dibuat untuk menjadi sumber nutrisi bagi tanaman hidroponik itu. Jadi pada saat masa panen mungkin kami yang ada di Panti Asuhan An-Nasar ini dia memperoleh buah, tidak lagi hasil sayuran saja. Iya. Dia memperoleh sayur dan ikannya, Pak. Oh, sayur dan ikan itu bedanya ya. Kalau di tempat lain kan kebanyakan mungkin dari sisi tanaman saja. Iya, Pak. Kira-kira kalau tanaman apa saja yang nanti akan ditanam di hidroponik itu? Untuk ini seperti kangkung dan Iya. pakcoy juga Pak. Oh seperti itu. Iya baik. Terima kasih Dinda. Oke, selanjutnya untuk Engine juga saya akan bertanya tentang bagaimana mengevaluasi tentunya sebenarnya ini adalah pertanyaan yang nantinya pada saat kita setelah melaksanakan atau selesai melaksanakan kegiatan ini, cuma memang pada dasarnya lebih bagus lagi kalau kita sudah ada perencanaan kira-kira bagaimana model mengevaluasi ya dari kegiatan ini. Dinda silakan. Baik Pak, jadi untuk rencananya setelah tahap pelatihan atau pendampingan yang telah diselesaikan pada
pada tahap evaluasi ya. Sendiri, kami telah merencanakan seperti pengumpulan umpan balik dari peserta program itu sendiri untuk mengetahui sejauh mana program itu sesuai harapan mereka dan memberikan manfaat yang sesuai diinginkan. Dan selanjutnya menilai tingkat partisipasi dan melihat kontribusi dari parameter yang ada pada program ini. Iya. Oh, jadi tentunya dalam mengevaluasi itu kan kita mau lihat misalkan kedepannya setelah kegiatan ini berjalan kan kita menginginkan bahwa mereka berkelanjutan. Ya, saya pikir itu bagian dari evaluasi mereka. Paling tidak dari panti itu mereka sudah menghasilkan uang ya dari ikan maupun sayuran yang mereka jual. Jadi bukan berarti bahwa tujuan kita setelah proyek ini selesai ya stop juga. Sebenarnya kalau stop berarti kita sebenarnya tidak berhasil. Makanya memang perlu untuk dilakukan sebuah peninjauan kembali dan paling tidak itu bisa dilakukan pengembangan pada proyek berikut. Jadi boleh-boleh saja Dinda Kevin. Siapa tahu nanti kita bisa berkelanjutan, kira-kira kita mau lihat lagi dari sisi marketingnya, pemasarannya. Kita kan ada Dinda siapa tahu Dino dari sistem informasi yang kemudian bisa merancang itu dalam bentuk aplikasinya. Ya, boleh jadi itu sebagai pengembangannya ya. Oke. Atau memang sudah dilakukan nanti? Oh, sudah dilakukan itu. Berarti nanti kita berpikir lagi kira-kira pada saat kita melakukan riset evaluasi apa lagi yang perlu kita kembangkan di sana. Oke. Baik, terima kasih Dinda Eji. Selanjutnya Dino, kira-kira ini berbicara tentang harapan yang sifatnya jangka panjang sebagai tim ya. Baik secara pribadi maupun secara tim, kira-kira ada menurut Adinda dampak jangka panjang dari pelatihan ini terhadap remaja itu seperti apa? Mungkin ini sedikit masuk juga sebagai bentuk evaluasi tadi untuk jangka panjangnya. Baik, tentu kami berharap sebagai pelatihan yang kami berikan ini dapat menjadi bekal masa depan remaja dan panti asuhan seperti kemampuan berwirausaha yang tinggi agar dapat mandiri secara ekonomi. Iya, jadi mereka tidak nantinya bukan tidak mengharapkan, tapi paling tidak meminimalisir donatur-donatur yang kemudian masuk di panti itu. Jadi kalau misalkan sudah ada penghasilnya mereka tiap minggu, tiap bulan setelah dipanen kemudian dijual, itu kan bisa menjadi nilai profit bagi panti itu ya. Oke. Baik, Alda. Ya, bagaimana Anda merencanakan untuk melibatkan remaja dalam proses pengembangan dan pelaksanaan pelatihan ini? Baik Pak, hal tersebut mungkin akan menjadi tantangan utama untuk menunjang keberhasilan program ini. Ya. Maka dari itu kami merencanakan pendekatan yang memperhatikan kebutuhan, minat dan konteks remaja itu sendiri. Ya. Seperti pendekatan partisipatif, memberikan wawasan yang relevan, kontekstual dan mudah mereka pahami, dan tentunya interaktif dan menyenangkan bagi mereka. Iya, jadi tentunya ini sebenarnya kalau kita berbicara masalah pengembangan berarti kita lihat dulu hasil evaluasinya ya. Nanti mungkin saya terpikir bahwa lebih ke konten-kontennya kan kita tidak sentuh ya. Tidak ya. Konten untuk misalkan bagaimana cara untuk memasarkan dari sisi marketingnya. Disentuh juga. Wah, berarti saya kira belum sehingga itu bisa menjadi pengembangan nanti. Sehingga oke, kalau begitu PR kita lagi untuk mencari itu ya. Kira-kira apa yang menjadi development dari kegiatan kita nantinya. Engine. Ya, Engine bisa kembali dijelaskan tentang relevansi ya. Bagaimana cara Anda memastikan bahwa pelatihan yang Anda berikan ini relevan dan bermanfaat bagi panti asuhan. Silakan. Baik Pak, jadi sebelum kami mengambil metode pelatihan tersebut, ada yang dinamakan pedoman dari PKM itu sendiri, yang dimana itu kan bagian dari keluarannya ya. Iya. Di mana kami mengambil pada bidang pengabdian kepada Masyarakat. Nah, di situ kami dituntut untuk melakukan observasi terlebih dahulu. Nah, di mana kami melihat baseline dan permasalahan dari mitra itu sendiri. Nah, dari observasi tersebut kami menemukan sebuah kejanggalan, di mana para remaja ternyata telah mempelajari suatu ilmu biologi yang spesifiknya yang disebutkan oleh ketua kami tadi, hidroponik. Nah, itu sudah masuk ke dalam ekstrakurikuler mereka.
Nah, tetapi tidak dimanfaatkan secara Dengan baik. maksimal. Nah, oleh sebab itu dari baseline ini kami berharap mereka bisa memanfaatkannya dan dapat menyelesaikan permasalahannya seperti itu, Pak. Oh ya, oke. Dari penjelasan beliau ya, saya dapat ide. Bagaimana kalau pengembangannya nanti adalah kita lebih luas lagi. Mereka kan sudah tahu nanti bagaimana prosesnya, sehingga dia bisa menjadi tutor kita nanti sebagai bantuan untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat yang ada di kelurahan situ. Bagaimana kira-kira Kevin untuk pengembangannya? Kan kita belum menyentuh sampai ke ini ya, ke masyarakat yang ada di situ, yang ada di kecamatan di mana di Sudiang itu. Kira-kira bisa itu, sehingga konsepnya lebih besar. Jadi masyarakat atau orang-orang yang ada di sana, terutama ibu-ibu mungkin yang aktivitasnya hanya tinggal di rumah, ibu rumah tangga, itu kan boleh diajarkan. Tapi nanti yang datang mengajar itu adalah mereka yang ada adik-adik ini, remaja tadi. Tinggal kita bagaimana membantu dan membimbing. Kira-kira bagaimana? Iya, saya setuju juga. Jadi kemungkinan besar hal itu bisa menjadi lanjutan dari. Iya, itu saya katakan tadi. Karena ada dua tadi saya memunculkan ide, ternyata betul sudah masuk ke apa yang kita mau garap ya. Iya, oke. Saya kira itu bisa menjadi hal kelanjutan ya. Dan kita akan mencoba untuk meriset juga hal yang lain. Halifah, ya oke, masih siap Halifah ya. Masih ada satu pertanyaan buat Adinda. Jadi tinggal 2 pertanyaan lagi buat kita semua ya. Kira-kira rencana Anda untuk keberlanjutan setelah pelatihan ini selesai ya, sudah ada sedikit gambaran tadi kita menjelaskan itu. Kira-kira apa menurut, mungkin ada ide lain selain apa yang kami sampaikan tadi? Jadi yang pertama tentunya kami menjaga komunikasi bertahap dan kita bisa mengikutsertakan usaha mitra kita dalam ajang-ajang bergengsi seperti Expo. Ya betul sekali. Untuk meningkatkan minat dan produksinya itu tetap konsisten berjalan. Ya, itu sekali. Nah, makanya kan memang dari awal kan kita ada riset pendahuluan dan itu kita sudah dapat support 100% dari panti. Kemudian kita kan enggak jalan begitu saja, ada izin dari kelurahan ya, ada izin dari situ, sehingga cocok saya dikatakan Adinda bahwa kita menjaga komunikasi yang baik sehingga ini bisa menjadi keberlanjutan program yang kemudian bukan hanya kita ikutkan pada PKM tetapi bisa nanti dalam bentuk expo. Karena kenapa nanti saya juga akan membuat expo nanti. Kemarin kita selalu buat tapi hanya lingkup internal saja, nanti kita akan coba secara eksternal, secara nasional. Kita akan coba untuk mengundang beberapa kampus. Saya sudah komunikasi dari UNM, kemudian ada dari Unhas, kemudian dari Unismu juga, Unibos. Kita mau rencana untuk kolaborasi dan pusat kegiatannya itu nanti insya Allah kita akan laksanakan di kampus kita ini, dan saya pikir kalian ya akan menjadi ikon utama nanti untuk menjadi penggerak dan juga motivasi bagi adik-adik sekalian. Baik, nah sekarang kita beralih ke tadi doa bahwa kita akan menuju PIMNAS. Nah, sampai sejauh ini Kevin yang bisa jelaskan itu apa-apa yang kita sudah persiapkan untuk, kan kita ini sudah lolos dan akhirnya kita adik-adik sekalian mungkin bisa mengetahui kita lolos dengan pendanaan 8 juta kemarin dan juga dibantu oleh pendanaan kampus 2 juta, jadi totalnya adalah 10 juta. Sekarang kita berusaha lagi untuk lolos ke PIMNAS. Kalau di sana kan nanti dalam bentuk semua keberangkatan sampai pulang, begitu juga dengan pembimbing itu kita berangkat sama-sama dan alhamdulillah yang mereka tidak tanggung tinggal nyawa kita ya. Oke, Dinda Kevin, sejauh ini apa yang kita persiapkan? Sudah sampai di mana? Iya, baik, untuk mencapai keberhasilan kami terhadap satu poin yang saya banggakan juga untuk sampaikan. Iya. Jadi saya mengharapkan yang pertama itu adalah doa dan dukungan dari Bapak Ibu dosen dan kakak dan teman-teman se-Universitas Dipa Makassar tentunya. Lalu juga pada tahap ini kami akan berfokus dulu untuk menyelesaikan program kami. Iya. Lalu membagi fokus lagi ke luaran wajib, di mana luaran wajib itu yang akan menjadi poin utama penilaian, di mana lulus tidaknya titik tersebut untuk lanjut ke Pekan Ilmiah Nasional di Universitas Airlangga Surabaya. Adapun luaran-luaran tersebut ada seperti laporan kemajuan, laporan akhir, akun media sosial, dan buku pedoman mitra. Jadi adapun teman-teman sekeluarga se-Universitas Dipa Makassar bisa mungkin diberikan bantuan untuk menentukan atau mencapai PIMNAS itu sendiri adalah dengan
mungkin mensupport akun media sosial kami yang menjadi luar wajib itu sendiri. Ya, kalau bisa disebut apa nama akun media sosialnya? Adapun akun media sosial kami yaitu yang khusus di media Instagram ya. iponik.undipa, dan pada akun media sosial TikTok ada iponik.undipa juga. Oh ya, oke. Jadi seperti itu adik-adik dan bapak ibu sekalian yang lagi live hari ini. Jadi kami betul-betul pertama tadi sudah disampaikan oleh ketua kita bahwa yang diinginkan adalah doa. Ya, tentunya kita berusaha beberapa hari ini setelah pengumuman kita begadang membuat itu dalam bentuk mendesain, kita punya model, kemudian keluaran dalam bentuk buku dan lain sebagainya. Tentunya doa dari Sivitas Akademika Universitas Dipa Makassar untuk mengantarkan kami menuju ke sana. Tentunya doa yang paling utama hal itu, sehingga kami juga bisa ada nama, ada logo dari Undipa yang kemudian ikut berkontribusi dalam kegiatan tersebut nantinya di Universitas Airlangga Surabaya. Baik, yang terakhir, jadi kita sudah sampai pada ujung acara hari ini, adik-adik dan bapak ibu sekalian. Saya ingin bertanya ke Kevin yang terakhir, kira-kira tentunya dari awal saya sudah sampaikan bahwa kita hadir di hadapan bapak ibu sekalian dan adik-adik adalah bentuk motivasi, sehingga saya ingin bertanya kepada David Kevin ataupun memberikan semacam motivasi bagi adik-adik angkatan 2023 dan seterusnya, terlebih lagi bagi senior-senior ya, karena ini alhamdulillah kita junior sudah bisa memberikan prestasi yang luar biasa. Saya pikir luar biasa ya, karena kita skala nasional. Bayangkan tadi 3.520 judul yang lolos, yang masuk itu lebih dari itu. Lebih dari itu, kalau saya tidak salah lebih dari 10.000 judul yang masuk, dan yang terseleksi 3.520 judul, salah satunya kita masuk di dalamnya, sehingga saya pikir penting sekali kita memberikan motivasi kepada adik-adik seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa berikutnya dengan akun kurang lebih 60-70 kalau perlu terpakai semua, dan saya sangat bersyukur kalau seperduanya terpakai dan seperduanya itu pun kita lolos pada PKM selanjutnya. Amin ya. Dina Kevin, silakan motivasi silakan lihat kamera, boleh. Baik, untuk memotivasi kakak dan teman-teman dan adik sekalian, mungkin perlu saya koreksi terkait pemasukan judul yang ada pada tahun ini. Iya. Jadi pemasukan judul yang ada pada tahun ini adalah total 43.000. Jadi ada 43.000 tim yang mengajukan pada ajang tingkat nasional bergengsi ini. Nah, pada dari Universitas Dipa Makassar sendiri sudah 2 tahun berturut-turut kita masuk mencatatkan nama kampus tercinta kita pada ajang tingkat nasional ini pada tahun 2023 dan tahun 2024. Maka dari itu untuk teman-teman dan kakak dan adik sekalian, jika ingin ikut bergabung dan bersaing bersama kami dengan teman-teman dari universitas kampus-kampus lain se-Indonesia secara setara dan di ajang bergengsi ini, program kreativitas mahasiswa, maka dari itu saya menyarankan untuk teman-teman lebih banyak keluar melihat ide-ide permasalahan yang ada, karena berdasarkan pengalaman saya mendapati masalah atau ide sendiri adalah karena saya sering mengikuti pengabdian dan yang dilakukan oleh dosen-dosen itu sendiri. Jadi saya berterima kasih kepada Bapak Kaprizal, Bapak Nuriansyah dan Ibu Fatma yang sebelumnya selalu mengajak saya untuk mengikuti pengabdian yang dilakukan di luar daerah. Nah, dari pengalaman itu saya menjadi seperti sekarang, menjadikan pengalaman itu sebagai landasan saya bisa ikut di program kreativitas mahasiswa saat ini. Maka itu saya berharap untuk partisipasi teman-teman yang lain agar ada regenerasi dari kami setelahnya pada tahun-tahun ke depan untuk membawakan nama Universitas Dipa Makassar di ajang bergengsi program kreativitas mahasiswa. Jadi jika teman-teman yang tertarik untuk ikut pada program ini, teman-teman mungkin bisa mencari dirinya pada bulan 11 2024, karena pendaftaran ini akan dibuka pada bulan 2 sampai 3 2025 tahun depan. Mari sama-sama menaikkan mutu mahasiswa Universitas Dipa Makassar untuk memperoleh untuk bersama-sama menjadi Indonesia maju. Iya, baik. Jadi
sebelumnya dia selalu meriset kemudian ikut pada pengabdian. Kebetulan juga saya selalu mengajak beliau untuk ikut karena memang pada pengabdian yang sering dilaksanakan oleh dosen ya harus dan wajib ada mahasiswa. Insyaallah Dinda Kevin ada waktu nanti di tanggal 9, 10, 11 kita go Mamuju lagi. Bisa ya? Iya, jadi ada kegiatan PKM yang kami laksanakan dan alhamdulillah itu tembus pada PKM internal di kampus. Kembali saya mengajak Dinda Kevin untuk bergabung ke sana sehingga siapa tahu nanti objeknya kita bisa pindah ke Mamuju ya, supaya jauh-jauh lagi ke sana jalan-jalan, sekalian jalan-jalan. Baik Bapak Ibu sekalian serta adik-adik yang sudah live di Instagram maupun nantinya di YouTube, bahwa sekali lagi saya mengharapkan ya, pertama adalah doa dari Bapak Ibu sekalian serta seluruh sivitas akademika Universitas Dipa Makassar untuk menyukseskan kegiatan yang akan kami lakukan sehingga insya Allah kami lolos di Pekan Ilmiah Nasional yang akan diselenggarakan di Unair Surabaya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tentunya saya sebagai Wakil Rektor 3 Universitas Dipa Makassar sekaligus bagian kemahasiswaan, segala sesuatu, segala jenis kegiatan yang berhubungan dengan kompetisi dari sisi kemahasiswaan itu berada di bawah naungan saya sehingga tentunya ini tidak bisa jalan kalau saya sendiri. Saya dibantu dengan beberapa kepala bagian yang ada di kampus dan juga dari jurusan, kemudian ada dari Inbis, kerjasama para rektor, wakil rektor dan seluruh yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Tentunya Bapak Ibulah yang berdoa kemudian mendorong kami sehingga menjadi sebuah motivasi dan alhamdulillah ada ini baru-baru kita lolos lagi P2M, ada 2 lagi mahasiswa di bawah dari bimbingan Pak Sandi dan Pak William ya alhamdulillah, sehingga berikutnya kami menunggu lagi masih ada 1 dan sementara kita mau garap untuk program kewirausahaan ya, kebetulan saya juga masuk di tim itu. Yang baru-baru kami sudah kirim ada 1 UKM yang masuk yaitu di Negara Manajemen Study yaitu Dimensi untuk PPK Ormawa, itu anggarannya sampai 40 juta. Jadi kita berdoa mudah-mudahan bulan Juli karena sekarang masih proses review dari proposal itu, mudah-mudahan kembali dulu sehingga membawa nama baik Universitas Dipa Makassar. Baik, saya kira seperti itu. Terima kasih sekali lagi. Satu, mohon maaf atas keterlambatan tadi. Kemudian yang kedua adalah kembali memotivasi adik-adik bahwa saya mengharapkan nanti banyak yang ikut serta dalam kegiatan ini dan informasi bahwa pemateri saya tidak lagi mengundang dari luar. Pemateri kita ada di Kevin nanti yang akan membagi seluruh tips dan trik kenapa bisa lolos. Itu judulnya nanti, kenapa bisa lolos. Dinda Kevin yang akan membawakan itu sehingga adik-adik dan juga dosen pembimbing, seluruh dosen nantinya silahkan bergabung pada kegiatan itu yang mungkin saya akan laksanakan di awal-awal tahun 2025 untuk pendanaan 2025 ya. Oke, saya kira demikian. Terima kasih sekali lagi atas perhatian dan waktu yang telah diluangkan oleh Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.